Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk setiap kita di dalam versi terjemahan baru 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita dengan menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut aturan Melkisedek. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, memelihara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai pengharapan itu di dalam biblical perspektif bukan didasarkan kepada kita, tetapi kepada kuat karya Allah yang bekerja di dalam kita. Ya, kita dapat berharap, ya, dan pengharapan itu diibaratkan sebagai sauh karena ada janji dan sumpah yang telah Allah ucapkan kepada para leluhur. Contoh yang diambil oleh kitab Ibrani ini adalah Abraham. Bagaimana Allah berjanji, ya, dan dia tidak akan mungkin ingkar. Dia tidak akan mungkin berdusta karena naturnya sendiri adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Nah, Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa pengharapan itu seperti sauh, ya. Di dalam dunia kuno, ya, sering sekali kehidupan itu digambarkan sebagai sebuah perjalanan di tengah lautan, ya. Bagaimana sauh yang dilemparkan di tengah gelombang lautan yang menderu, ya. Kepada siapa sauh itu tersangkut itu begitu penting. Kalau sauh itu hanya mengenai pasir yang ada di dasar lautan, maka kapal yang ditumpangi itu akan diombang-ambingkan oleh ombak kehidupan. Tetapi kalau dia tersangkut kepada batu karang yang kokoh, ya, maka kapal itu sekalipun badai menderu, dia tidak akan pergi kemana-mana. Karena kaitannya itu begitu kuat. Di dalam surat Ibrani ditunjukkan kepada kita pengharapan itu, ya, adalah sauh yang telah dilabuhkan, dikatakan, kepada Kristus sendiri. Ya. Jadi ada satu jaminan kepastian, tidak ada lagi keraguan di dalam kita melihat harapan yang ditawarkan oleh Injil. Bagaimana Allah yang telah berfirman adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupannya. Demikian juga Allah yang sama yang telah berjanji kepada umatnya adalah Allah yang akan memenuhi setiap apa yang dinyatakan kepada kita melalui Injil sebagai kabar baik. Di sanalah harapan Injil itu begitu kuat bagi engkau dan saya. Maka hari ini di dalam kehidupan kita, mari sama-sama terus berharap, jangan pernah ragu, Dia Allah yang dapat dipegang janji-janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.